Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat yang Maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Dialah Zat yang Maha meluaskan rezeki, melapangkan rezeki, dan begitu juga menyempitkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mencicipi, menikmati bulan Ramadan yang sekarang sudah sampai kepada tanggal 17 Ramadan. Maka tinggal sekian puluh hari lagi atau sekitar 13 hari lagi kita akan menyelesaikan, merampungkan puasa Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu ini senantiasa memberikan petunjuknya, memberikan istiqomah, memberikan pertolongan, kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan untuk kita betul-betul maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan yang ke-12, yaitu keutamaan bulan Ramadan yang ke-12 sangat dianjurkan ya untuk membaca atau tilawah Al-Qur'an serta mempelajari Al-Qur'an. Ya. Keutamaan bulan Ramadan yang ke-12 adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan untuk membaca atau tilawah Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan dalam hadis yang lain bahwasanya saum dan Al-Qur'an itu kelak pada hari kiamat akan sama-sama memberikan syafaat. As-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Qur'an itu kedua-duanya besok kelak pada hari kiamat akan dapat memberikan syafaat pertolongan. Yang tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kondisi akhirat yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, menyeramkan, kita butuh sekali yang namanya pertolongan. Kita butuh sekali yang namanya bantuan. Maka tidak ada satupun yang kelak ya dalam proses perjalanan di akhirat yang dapat menolong kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan izin kepada ibadah puasa dan Al-Qur'an. Maka terkait puasa dan Al-Qur'an ini sangat-sangat berkaitan. Kenapa? Karena bulan Ramadan, bulan diwajibkannya puasa, Ramadan, puasa wajib, dan di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan.
diturunkan. Maka di bulan Ramadan ini sangat-sangat dianjurkan sekali oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Tilawah Al-Quran, untuk tadarus, mempelajari Al-Quran. Ya, kenapa? Karena puasa dan Al-Quran kelak kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dan semoga ya puasa yang kita kerjakan dan tilawah Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita pelajari, itu semua juga akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Dalam hadis Rasulullah SAW sangat menganjurkan sekali bagi umatnya untuk bertilawah Al-Quran. Bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW setiap malam ya bertalaki dengan malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap malam di bulan Ramadan, dari malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bertalaki Al-Quran. Nabi memurojaah hafalannya disimak oleh malaikat Jibril. Ya, jadi Nabi kita membaca Al-Quran, kemudian yang menyimak adalah malaikat Jibril. Ya, Masya Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, anna Jibril kana yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailah min Ramadan. Ya. Bahwasanya malaikat Jibril senantiasa, di sini menggunakan kana yalqa. Ketika ada lafaz kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari, ini menunjukkan al-istimrariyah ad-dawam, menunjukkan rutinitas, terus menerus, ya. Maka malaikat Jibril senantiasa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailah min Ramadan, pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ya. Jadi malaikat Jibril turun setiap malam menyimak bacaan Al-Qur'an dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan. Ya. Yang malaikat Jibril turun tiap malam hanya untuk menyimak hafalan bacaan Al-Qur'an dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya di bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan apa? Keutamaan bulan Ramadan. Malaikat Jibril turun setiap malam, mulai dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudharisuhul Qur'an, maka Nabi pun mempelajari, membacakan Al-Qur'an. Makna tadarus di sini, tadarus adalah baik Al-Qur'an atau kita membacakan Al-Qur'an kepada orang lain, atau kita yang menyimak. Ini bahasanya, ya. Maka tadarus adalah kita membacakan Al-Qur'an kepada orang lain, ya, atau kita menyimak bacaan Al-Qur'an orang lain. Ya, saling menyimak, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga sangat menganjurkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Nabi sangat menganjurkan, apalagi ini momentumnya di bulan Ramadan. Ya, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka Al-Qur'an harus menjadi fokus dan tujuan utama kita di bulan Ramadan. Ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kalian baca itu kelak akan menjadi syafaat pada hari kiamat untuk ashabihi,
orang-orang yang membacanya. Jadi orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu bukan hanya orang yang hafal Quran, ya. Tapi apa? Yang membacanya istiqomah. Meskipun hafalan Qurannya hanya juz amma, meskipun hafalan Qurannya mungkin hanya surat-surat pendek, gitu ya. Tapi dia istiqomah selama hidupnya tilawah Al-Quran sampai mati wafatnya, maka ini kelak juga akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Paham ya? Terutama terlebih bagi mereka yang hafal Quran, yang mereka istiqomah belajar Al-Quran, ya, murojaah Al-Quran. Dan yang paling utama Al-Quran diturunkan adalah untuk apa? Diamalkan. Paham ya? Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar dibaca saja, bukan hanya sekedar dipelajari, bukan hanya sekedar dihafal, direnungi, dihayati, tapi tujuan utama juga adalah yang tidak kalah penting adalah Al-Quran untuk diamalkan. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, istiqomah, ya, sampai akhir hayatnya tilawah Al-Quran, ini juga akan mendapatkan pertolongan syafaat dari siapa? Al-Quran. Ya, kemudian dia hafal Quran jelas. Ya, orang hafal Quran ketika mau ngafal saja sudah baca berulang-ulang, sudah hafal di murojaah berulang-ulang. Setiap ini baca Quran dan ulang-ulang, pengulangan demi pengulangan. Maka insya Allah juga akan mendapatkan syafaat. Kemudian yang mempelajari Al-Quran, tafsirnya, istiqomah menghadiri majelis ilmu yang disampaikannya Al-Quran, diterangkannya, dijelaskannya Al-Quran. Maka ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam keseharian. Mereka juga akan mendapatkan syafaat. Ya. Jadi yang membacanya, yang mengkajinya, mentadabburinya, yang menghafalkannya dan mengamalkannya, mereka orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini masih tersisa 13 hari lagi, kita betul-betul manfaatkan momentum bulan Ramadan untuk kita semakin dekat dengan Al-Quran. Bukan berarti ketika di luar bulan Ramadan kita jauh dari Al-Quran, tidak. Kita tetap istiqomah membaca Al-Quran. Terutama apalagi gitu ya di bulan Ramadan. Kita harus maksimalkan tilawah Al-Quran kita. Dibandingkan dengan tilawah Al-Quran di bulan-bulan lainnya di bulan Ramadan. Ya, gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita diistiqomahkan oleh Allah untuk kita bisa beribadah, terutama ya qiyam Ramadan, siam Ramadan dan tilawah Al-Qur'an. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.